Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini kita masih mendengarkan firman Tuhan, dan saya harap kita terus masih mendengarkan firman Tuhan, dan supaya kita terus akan semakin lebih baik dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini hari Selasa tanggal 15 Februari 2022. Kita masih mengawali segala kehidupan kita, segala pekerjaan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Rasul Petrus pada saat ini mengingatkan bahwa kesudahan segala sesuatu itu akan datang. Akan segera datang atau sudah dekat. Artinya Yesus akan datang pada kedua kalinya. Hari parusia itu akan datang segera. Dan kiamat itu akan segera datang. Artinya kematian kita akan segera datang. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita saudara-saudara, apakah yang harus kita lakukan ketika hari kiamat, hari parusia itu datang? Apakah kita harus berdoa, merenung saja, berpuasa saja saudara-saudara sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Itu baik adanya. Tetapi saudara-saudara, bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita. Perenungan kita akan Tuhan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan itu bukan saja hanya sebagai pekerjaan yang pasif, tetapi pekerjaan yang aktif. Penantian kita akan hari parusia itu, hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu, dinantikan, dilakukan sambil kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tuhan memberikan karunia kepada kita, yaitu karisma. Berbagai kuasa kemampuan yang diberikan kepada setiap orang percaya untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan, bagi orang banyak. Makanya Tuhan memberikan ragam kemampuan kepada kita saudara-saudara. Tuhan mau saudara-saudara supaya setiap kita melakukan segala yang terbaik. Kalau kita sebagai guru atau pengajar, maka kita mengajar dengan baik. Ajarlah murid-murid itu menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang yang pintar, sehingga dia boleh keluar dari kebodohannya dan memiliki hikmat pengetahuan, apalagi pengetahuan dari Tuhan. Supaya ketika mereka berhikmat saudara-saudara, mereka juga akan boleh menuntun orang banyak juga memiliki hikmat, sehingga orang lain juga boleh diselamatkan. Semakin dekat kepada Tuhan. Kalau dia sebagai ilmu kesehatan, maka pergunakanlah ilmu kesehatannya, kemampuannya atau kedokterannya untuk apa? Merawat orang lain, memberikan kesehatan kepada orang lain. Kalau dia adalah ahli hukum, ajar orang untuk mengerti hukum yang benar, sehingga orang patuh pada aturan yang baik. Kalau dia sebagai polisi, saudara-saudara, jaga keamanan dengan sebaik-baiknya. Peran sertanya sebagai pengaman dalam kehidupan masyarakat harus dia tunjukkan sehingga situasi semakin kondusif. Kalau dia memiliki kepintaran, dia harus menyampaikan kepintarannya itu, mengajari orang lain supaya orang lain juga semakin pintar. Kalau dia memiliki kekayaan, dia harus pergunakan kekayaannya itu untuk semakin berguna bagi masyarakat, apalagi kepada orang-orang yang kekurangan dan miskin yang tidak memiliki makanan. Makanya orang-orang kaya itu berperan penting juga untuk memikirkan orang-orang yang miskin, supaya mereka benar-benar merasakan kasih Allah itu, atau Allah itu dekat dengan mereka melalui orang-orang yang sudah dipilihkan Tuhan, yang diberkati Tuhan dengan harta kekayaannya. Jangan pernah memikirkan diri sendiri. Nah saudara-saudara, yaitu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, ya, supaya apa? Ketika
akhir zaman itu sudah semakin dekat, maka kita harus berlomba-lomba melakukan yang terbaik. Untuk apa? Untuk Tuhan. Itu yang mau diarahkan oleh firman Tuhan. Dan saudara-saudara, kita tidak berpangku tangan. Bahkan Martin Luther, ini perkataan Martin Luther yang cukup terkenal itu, dan ini di-quotes oleh banyak orang, saudara-saudara. Ya, Martin Luther said, "Even if I knew that tomorrow the world would go to pieces, I would still plant my apple tree." Bahkan jika aku tahu bahwa besok dunia akan hancur, aku akan tetap menanam pohon apelku. Artinya, dia tidak mau berpangku tangan. Paling tidak dia tetap melakukan segala sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini mau mengingatkan kita saudara-saudara setiap orang. Mari pergunakan karisma yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkinkah saudara-saudara, surga itu akan diberikan kepada orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang hanya tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan orang lain, hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Surga tidak akan dibukakan bagi orang yang seperti itu. Atau mungkinkah, makanya mari kita merenungkan dulu baik-baik dalam kehidupan kita. Mungkinkah Tuhan akan membukakan surganya kepada kita, sementara kita memiliki harta benda yang begitu banyak diberkati Tuhan, tapi kita tidak pernah mau memakainya untuk memberkati atau untuk kepentingan banyak orang. Ada banyak orang yang tidak makan, ada banyak orang yang kekurangan, baik dia tidak mampu untuk mengobati penyakitnya ke rumah sakit, tetapi dia harus meregang nyawa hanya karena dia tidak mampu untuk membayar. Nah, disinilah peran saudara-saudara orang yang kaya itu, yang boleh membantu orang lain. Mungkinkah kita katakan, kita pikirkan bahwa sorga itu akan dibukakan Tuhan untuk orang-orang yang pelit, yang rakus, hanya mementingkan pikirannya sendiri, dirinya sendiri? Tidak akan mungkin. Mungkinkah saudara-saudara, sorga akan dibukakan bagi kita bila kita memiliki rumah yang besar, rumah yang cukup baik, tetapi kita selalu menutup pintu rumah kita untuk orang-orang untuk boleh menumpang di rumah kita. Sama seperti yang dikatakan di ayat 9 ini. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saudara-saudara, ketika kita memiliki rumah, maka mari bukakan pintu rumah kita untuk supaya orang boleh berteduh, boleh menikmati berkat di rumah kita. Mungkinkah saudara-saudara, kita akan dibukakan sorga, pintu sorga itu, kalau kita memiliki mobil, sementara ada orang yang ketika itu hamil tua dan dia sudah mau melahirkan, dia meminta tolong kepada kita supaya kita antarkan dia ke rumah sakit atau ke puskesmas, tapi kita tidak mau. Tidak akan mungkin. Saya mau katakan saudara-saudara, sorga itu akan terbuka hanya bagi orang-orang yang memiliki kasih. Makanya saudara-saudara di ayat 8 ini, tapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mengasihi, saling mencintai. Bapak Ibu saudara-saudara, belakangan ini virus corona kembali merebak. Apa artinya itu buat kita? Kalau saya pikir, mari kita merenung. Mungkin virus corona ini kembali merebak supaya kita semakin semakin berserah kepada Tuhan, semakin menyerahkan diri kita kepada Tuhan, sebab kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tidak ada kemampuan kita untuk menyelamatkan diri. Yang kedua, saudara-saudara, supaya kita juga saling menopang, saling membantu, saling bersama-sama, saling meneguhkan, supaya kita semakin kuat. Yang ketiga, saudara-saudara, supaya solidaritas kita semakin tinggi, memikirkan orang-orang yang lemah, memikirkan orang-orang yang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari pergunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, mari kita lihat saudara-saudara apa yang Tuhan kehendaki untuk kita. Karunia atau kuasa ini adalah perlengkapan yang dibutuhkan untuk memenuhi panggilan Tuhan atas diri kita masing-masing. Gereja tak akan berdiri teguh tanpa karunia-karunia itu. Karena itu, inilah firman Tuhan. Layanilah
seseorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ajar kami untuk semakin mengasihi, semakin melayani, mengobarkan semangat untuk saling mencintai. Terima kasih Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita saling mengasihi, mengobarkan pelayanan yang semakin terbaik demi Tuhan dan demi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok. Salam.